Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal al-qaili fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim wal fajr wa layalin ashar wasyaf'i wal watr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan kewajiban-kewajibannya, menjalankan semua perintahnya, dan menjauhi apa yang Ia larang dan apa yang telah Ia haramkan. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, saat ini kita sudah memasuki 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah. Bulan yang mana termasuk dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana di dalam bulan ini terdapat hari-hari yang dicintai dan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, kita sangat dianjurkan untuk melakukan dan memperbanyak amal-amal kebaikan. Amal-amal kebaikan yang dilakukan di dalamnya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita isi hari-hari yang mulia ini dengan berbagai kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dengan puasa mulai hari pertama hingga hari ke-9 di awal bulan Dzulhijjah ini. Terutama puasa pada hari Arafah nanti, puasa pada hari ke-9 pada bulan Dzulhijjah. Selain daripada itu, kita juga dianjurkan untuk melakukan bakti kepada kedua orang tua kita, memperbanyak silaturrahim kepada sanak saudara, ziarah kubur, bertaubat daripada semua dosa yang telah kita lakukan. Lebih giat lagi menghadiri majelis-majelis ilmu, memperbanyak bacaan Al-Quran kita, memperbanyak bacaan zikir kita, tahmid kita, tahlil kita, dan selalu memanjatkan doa di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini. Hadirin salat Jumat yang berbahagia, begitu mulianya 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah ini, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dalam kitabnya yang mulia, yakni Al-Quran. Dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin ashar wasyaf'i wal watr. Yang artinya demi waktu fajar, demi 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah, dan demi hari Arafah, yakni hari ke-9 pada bulan Dzulhijjah, dan demi hari raya kurban. Quran Surat Al-Fajr ayat 1-3. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari, Imam Tirmizi dan Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalus shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yani ayyam al-'ashr. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Rawahul Bukhari wa Ahmad wa Tirmizi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Yang mana artinya tidak ada hari yang mana amal soleh ketika dilakukan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Para sahabat bertanya,
Wahai Rasulullah, termasuk lebih utama daripada jihad fisabilillah di jalan Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah, kecuali seseorang lelaki yang mana berangkat jihad dengan jiwa dan juga hartanya, lalu ia tidak kembali dengan sesuatu apapun dari jiwa dan hartanya kecuali ia meninggal dalam kondisi syahid di medan jihad. Hadis riwayat Bukhari wa Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Pada 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah ini terdapat hari yang paling utama dalam 1 tahun, yaitu hari Arafah atau hari ke-9 dalam bulan Dzulhijjah. Yang mana tanggal 9 Dzulhijjah ini sesuai kalender Islam insya Allah akan jatuh pada hari Senin esok. Pada hari Arafah ini kita ditekankan lagi untuk melakukan berbagai kebajikan, berbagai kebaikan, serta berpuasa dan memperbanyak doa pada hari tersebut. Ketika ditanya mengenai puasa hari Arafah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah." Rawahu Muslim. Yang mana dapat menggugurkan atau menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaan hari Arafah dalam sabdanya, "Ma min yaumin aktsara min ayyu'tikallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah." Artinya tidak ada hari yang mana Allah membebaskan hamba dari neraka sebanyak yang ia bebaskan pada hari Arafah. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Bahkan dalam hadis yang mana diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam kitabnya yang bernama Al-Muwatta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ru'iya syaitanu yauman huwa fihi asgharu wala adharu wala ahqaru wala aghyadu minhu min yaumin Arafah." Yang mana artinya tidaklah setan merasa terlihat lebih hina, lebih terusir, lebih nista dan lebih marah kecuali pada hari Arafah. Hadis riwayat Imam Malik. Hal itu dikarenakan begitu banyak rahmat Allah yang mana turun pada hari Arafah nanti, dan begitu banyak pengampunan dosa yang mana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Hal-hal semacam itu tentu sangat dibenci, sangat dimurkai oleh para setan. Hari Arafah juga adalah hari di mana mustajab, hari di mana dikabulkannya doa, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Afdalud du'a'i du'a'u yaumi Arafah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Artinya doa yang paling utama adalah doa hari Arafah, dan sebaik-baiknya yang aku ucapkan dan para nabi-nabi sebelumku ucapkan yakni kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hadis riwayat Imam Malik. Ini adalah suatu momentum, ini adalah suatu waktu di mana kita yang mungkin lalai, kita yang mungkin tidak memiliki waktu banyak dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah momentum kita untuk mengingat Allah, momentum kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah nanti. Mungkin daripada kita ada yang mungkin menjadi pengusaha, ada yang mungkin menjadi karyawan, tidak memiliki waktu banyak untuk mengurus dunia akhiratnya. Tapi ini adalah waktu bagi kita untuk mengejar apa yang tidak kita lakukan 1 tahun ini. Ini menjadi waktu buat kita untuk mendoakan keluarga kita, mendoakan anak-anak kita, mendoakan cucu-cucu kita, mendoakan istri kita atau keluarga yang lainnya, agar senantiasa rumah tangga kita diberikan sakinah, mawaddah, warahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bagi yang akan berkurban disunnahkan mulai awal Dzulhijjah sampai dengan hewan kurbannya disembelih untuk tidak memotong rambut dan kukunya. Sebagaimana hal itu dijelaskan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita yang ingin berkurban tentu mengharap pahala lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa untuk niat dengan baik.
niat yang ikhlas liwajhillahil karim, niat yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan menyembelih atau mungkin kita berkurban dengan hewan kurban yang sangat besar. Mungkin yang lebih mahal daripada tetangga-tetangga kita. Tapi jika hewan kurban kita diniatkan hanya untuk mencari pandangan orang lain saja, mungkin hal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Diriwayatkan dalam kitab Arba'in Nawawi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sesuatu amal apapun itu tergantung pada niatnya. Maka sangat tidak etis, sangat tidak pantas apa yang kita kurbankan, apa yang kita keluarkan dari harta kita hanya tujuannya untuk pandangan orang semata. Maka dari itu, bagi yang berkurban hendaknya memperbaiki niatnya kembali, memperbaiki semua tingkah lakunya, memperbaiki semua amal ibadahnya. Jangan sampai kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala berbanding juga dengan mengharap pandangan daripada orang lain. Karena pandangan Allah lebih mulia daripada pandangan orang semata. Semoga apa yang kita amalkan pada bulan Dzulhijjah ini, terutama pada 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini, amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada kita semua dan sebab azab tidak turun kepada kita dan menjadi sebab juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya selaku khatib menyampaikan bahwa malam hari raya nanti, malam hari raya Idul Adha nanti juga adalah salah satu malam yang mana waktu dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, khatib berpesan kepada kita semua untuk seraya selalu memanjatkan doa pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, terutama nanti di malam hari raya Idul Adha. Ditegaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Balaghana annahu kana yuqal inna du'a yustajabu fi khamsi layal fi lailatil jum'ah wa lailatil adha wa lailatil fitri wa awwali lailatin min Rajab wa lailatin nisfi min Sya'ban. Yang mana artinya telah sampai kepada kita bahwasannya dikatakan sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam. Yang pertama adalah malam Jum'ah, yang kedua malam hari raya Idul Adha, yang ketiga malam hari raya Idul Fitri, yang keempat malam pertama daripada bulan Rajab dan malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu kita hendaknya memperbanyak doa, memperbanyak amal soleh, dan jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita terjerumus pada dosa-dosa, apalagi dalam dosa kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal, wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim, faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' anna al ghala wal waba
والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.